mengucapkan Sebelum memulai acara Natal SMA Negeri 46 Jakarta pada sore hari ini, mari kita dengarkan sedikit kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Mariana Sipayung. Untuk Ibu Mariana, kami persilakan. Perayaan Natal oleh suatu komunitas, khususnya seperti kita, sekolah SMA Negeri 46 Jakarta, di samping kita mengikat hubungan kekeluargaan di dalam keluarga besar SMA Negeri 46 Jakarta, juga adalah wadah supaya kita sepenanggungan, satu rasa. Nah, untuk itu kepada anak-anak khususnya siswa-siswi Rokris dan Rokrat, di dalam keterlibatan
keterbatasannya kita. Tunjukkanlah selalu kasih di tengah-tengah kelompok kamu, di kelas kamu, di saat berekskul, di saat kamu praktikum, dimanapun itu, di SMA Negeri 46 Jakarta. Tunjukkanlah selalu ajaran Tuhan Yesus pada kita. Kita tularkan, kita siram selalu. Berusaha. Apakah itu kepada anak-anak saja? Tidak. Kepada setiap kita, anak-anak Tuhan Yesus. Baik ibu, sebagai wakil kepala sekolah, kepada bapak ibu guru, kepada Opung Roy sekalipun yang selalu menabur firman Tuhan kepada kita seluruhnya. Tetap berusaha. Saya mungkin secara pribadi pun tetap berusaha. Ibu tidak bilang seperti ibu loh, kan juga. Semua kita setiap detik selalu membuat pasti ada kesalahan. Untuk itu kita selalu memperbaiki diri terus, memperbaiki. Apakah kita sanggup? Jikalau kita tidak sanggup, jangan lupa selalu memohon kepada Bapa kita di surga untuk selalu menyertai kita dalam aktivitas kita di SMA Negeri 46 khususnya dan dimanapun kita berada umumnya. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua dari siswa-siswi SMA Negeri 46 Jakarta, begitu juga siswa-siswi Rokris dan Rokan. Tema Natal kita pada tahun ini adalah Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ya, seperti apa nanti mungkin aplikasi dari tema ini akan disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Agus yang akan mungkin memberikan siraman rohani kepada kita sebagai umat Kristiani. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua dari anak-anak SMA Negeri 46 Jakarta dan juga kepada seluruh anak-anakku, marilah kita sepulang dari tempat ini kita ada menuai hasil mendapatkan satu berkat yang paling besar dari makna Natal hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita Bapak Ibu guru, khususnya kepada Opung Roy. Terima kasih Pak Roy sudah menyertai anak-anak untuk menyemangati anak-anak mempersiapkan Natal ini dengan baik. Ya, juga kepada ibu guru yang lain, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk anak-anak boleh di-spend dari kelasnya untuk mereka berlatih. Khususnya kepada panitia juga ya, terima kasih untuk kalian boleh mau mengikuti arahan dari kami Bapak Ibu guru kalian. Dan khususnya paling tak lupa adalah kepada mama-mama dan bapak-bapak Prof. Kris dan Rokat yang wah luar biasa, all out banget ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Iya. Semuanya adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Apapun yang kita perbuat, sekecil apapun itu berarti sekali. Tuhan melihat dari atas sana dan akan melimpahkannya menjadi berkat bagi kita di dalam aktivitas kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk itu saya akhiri penyampaian kali ini. Salam dari Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan beliau harus rapat juga di SMK 57. Ketika di awal-awal saya sampaikan, Pak sampahnya harus datang loh ini undangan. Ya baik Bu, saya akan datang. Tapi beberapa hari lalu undangan itu ada, diberikan juga kepada saya. Aduh Bu, mohon maaf sekali. Baik Pak, ini namanya urusan negara seperti itu. Nanti akan saya wakilkan. Jadi beliau menyampaikan salam sukacita kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada kurang lebihnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Bu Mariana atas kata sambutannya. Selamat sore dan selamat datang di ibadah dan perayaan Natal Rokris Rokat SMA Negeri 46 Jakarta. Kembali untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan selalu dimuliakan dan selalu menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Kami serahkan kepada worship leader dan tim untuk memimpin dalam pujian. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dan juga Bapak Ibu guru, kita percaya bahwa kita di sini ada untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Untuk itu, mari kita nyatakan dengan pujian "Oh Come All You Faithful". Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah Natal bersama Persekutuan Rohani Katolik dan Rohani Kristen SMA Negeri 46 Jakarta saat ini. Di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja dalam hati kita, anugerah dan rahmat serta dalam sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus telah lahir dalam dunia, dan Tuhan Yesus ingin untuk kita semua merayakan Natal bersama-sama. Untuk itu mari kita lakukan pujian Kita Sorga Bergema. menyimpang dari jalan-Mu. Kami menjauhi persekutuan dengan sesama kami, menjauhi firman Tuhan, bahkan menjauhi Tuhan sendiri. Sebab itu kami memohon. Ya Roh Kudus, Roh perbaharui kami, menyadari bahwa kami belum memberi diri dituntun oleh Roh-Mu, karena kami hidup menurut keinginan kami sendiri. Sebab itu kami memohon. Ya Roh Kudus, perbaharuilah kami, agar kami menjadi anak-anak yang menghargai hidup, waktu dan bekerja sebagai anak-anak-Mu, menjadi anak-anak yang diajarkan Kamu, menjadi seram dan menandai, menjadi ricu dalam dunia, menjadi anak-anak yang terus berbagi kasih kepada sesama, bersaksi tentang sesama kasih-Mu bagi kami, agar banyak orang dapat merasakan kasih dan damai yang datang. Amin. Teman-teman, Bapak, Ibu, dan Bapak Ibu Guru dipersilakan berdiri karena kami akan menaikkan pujian. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran. Untuk itu, mari kita lantunkan lagu Aku Jalan Kebenaran.
dalam Kristus, dunia yang gelap diterangnya, manusia yang berdosa ditebusnya, dan Kristus datang sebagai wujud kasih karunia yang besar bagi dunia dan membawa damai bagi semua orang berdosa. Jemaat disilakan. Selanjutnya kita akan menyaksikan performance yang akan dibawakan oleh kelas 10. Ini si Kristo nilainya hancur. Kenapa bisa gitu? Gue udah rajin kerjain semua PR, nilai gue hancur. Katanya sih gurunya pilih kasih, nggak tahu gue. Curhat ya? Ya guru kayak gitu bang, kita gimana deh? Jaga apaan sih kok rame-rame? Biasalah, pada curhat. Si Aurel dijauhin sama temennya gara-gara dikata-katain kalau si Kristo nilainya hancur. Oh, kayak gitu mah kita kasih pelajaran aja yuk. Aja yuk. Jangan! Guys, kalian itu harus saling mengasihi. Kalian gak boleh balas dendam antara sama lain, ya gak sih? Iya bener banget, kan Tuhan juga udah bilang kalau sekarang kita harus saling mengasihi. Setuju tuh, apalagi kita lagi di situasi Natal dan kita nggak boleh nyimpen dendam sama sekali. Tapi kan sakit hati kalau kayak gitu. Ya, siapa yang gak sakit hati coba kalau digituin? Udah, kalian harus sabar. Kalian gak boleh ngebalas gitu dong, kan itu gak baik. Itu ada Pak Roy. Ngapain rame-rame? Ayo, ada apa sih nak? Ada yang ribut, ada yang mau gebukin, ada yang mau hajar. Ayo. Jadi gini Pu, aku punya teman, dia jahat banget, dia ngomongin aku dari belakang. Aku ngerasa dia tuh kejam banget lah sama aku jadi dendam sama dia Pu. Ya, kalau dia ngomong dari depan berarti kamu bercakap-cakap. Pasti ngomongnya dari belakang. Kristo, kamu kenapa? Sampai ada yang mau gebukin gurunya. Nilai saya hancur Pung. Gurunya pilih kasih katanya, saya pusing banget. Ya, begini. Sekarang kita kumpul di sini untuk apa? Untuk mukulin teman, mukulin guru. Coba lihat itu bannernya tulisannya apa? Baca, ayo. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita berkumpul mau bergembira, tapi ada yang sakit hati, ada yang mau gebukin guru. Terus Natalnya untuk apa? Ketika Natal, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk membebaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Immanuel, Allah beserta kita. Terus kita yang sudah percaya, kita yang sudah merayakan Natal dengan kegembiraan, kok mau dikotori dengan dosa, kebencian, sakit hati? Seharusnya ingat Tuhan Yesus menebus kita dengan sengsara kan? Melalui sengsara wafat di kayu salib. Kita pun harusnya sebagai anak-anak Tuhan harus siap bersengsara. Ketika diomongin, doakan dia, minta tolong Tuhan Yesus, tolong saya sakit hati dan berkati dia. Kamu nilainya jelek, Tuhan Yesus tolong saya nilainya tidak bagus, tapi bimbing saya dia akan bisa lebih baik lagi. Karena itulah harapan kita di tahun 2025. Amin. Amin. Untuk itu mari kita ucapkan bersama-sama Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus Aja.
di kota Bethlehem. Dan dia lahir di malam hari yang sunyi. Maka sebab itu setiap Natal kita mengadakan malam kudus. Kami mengundang yang terkasih Bapak Pendeta Agus Pandrimo, Ibu Mariana Sipadung, Pak Roy, Perwakilan orang tua Ibu Hilda Marubil, Renata Devina, dan Ratu Renata untuk maju ke depan sebagai perwakilan penyalaan lilin.
Selamat sore Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Baik Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, dan juga para murid yang saya kasihi. Hari ini saya sangat bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama untuk boleh merayakan Natal. Kalau tahun-tahun lalu juga pernah, tepatnya tahun berapa saya agak lupa. Dan di situ juga ada drama yang begitu menarik. Dan sore ini Ibu Bapak sekalian, firman Tuhan yang akan saya sampaikan diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-29b, dan panitia memberi judul atau tema Yesus Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dan ini tema yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mari berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima penyegaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin bermakna, semakin menyerupai dengan Engkau. Dan kami bersyukur SMA Negeri 46 Jakarta bersama dengan para guru, orang tua, murid atau siswa boleh bersama-sama untuk merayakan Natal di tempat ini oleh karena kecintaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu, kesempatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat sore, saya sapa kembali lagi. Selamat sore semuanya. Sore. Semangat ya hari ini. Semangat meskipun Pak Roy tadi juga sebenarnya agak takut karena mau digebukin muridnya ya. Tapi tetap semangat Pak Roy. Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada di tempat ini, siapa yang tidak memiliki dosa sama sekali katakan? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa yang berdosa? Angkat tangan. Siapa yang berdosa? Amin. Berdosa masa amin, saudara? Kita semuanya berdosa, saudara. Oke? Kita semuanya tidak pernah tidak berdosa. Kita ada kelemahan, kita ada cacat, kita ada celah. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika kita saat ini berdosa, oleh karena siapa? Dan firman Tuhan katakan di dalam firman Allah bahwa ketika Lucifer itu jatuh, itu menjadi dosa. Lucifer ketika jatuh menjadi dosa oleh karena keinginan Lucifer atau malaikat Tuhan itu adalah ingin seperti Allah. Amin. Lucifer jatuh karena ia ingin seperti Allah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 berbicara demikian. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian membaca Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, ia ingin seperti Allah karena ia merasa cantik, ia merasa baik, ia merasa malaikat yang paling tinggi dibandingkan malaikat yang lainnya. Bahkan ia merasa bahwa dia sama seperti Allah. Maka ketika Allah meminta malaikat itu yang diciptakan Allah untuk memuji menyembah Allah, ia tidak mau. Ia malah ingin seperti Allah. Maka dari itu Yesaya 14 ayat 11 sampai 15 dikatakan telah jatuh dari langit. Dan Yeskiel 18 ayat 17 sampai 18, oleh karena kesombongannya itu maka ia berdosa. Nah saudara, seringkali kita seperti itu. Karena kita merasa ganteng, kita merasa cantik, kita merasa tidak diperlakukan adil, kita bisa saja seperti Lucifer. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sama persoalannya, yaitu juga karena ingin seperti Allah. Ibu Bapak sekalian, ketika Hawa dicobai oleh iblis, Hawa itu mendengar bujukan iblis itu, "Hei Hawa, makanlah buah yang indah di taman ini." Oh tidak, bukankah suami saya menyampaikan kepada saya oleh karena firman Allah supaya saya tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk? Oh, iblis katakan, siapa bilang? Suami saya, siapa bilang? Allah kami. Tetapi iblis mengatakan, oh tidak, justru terbalik.
Sekali-kali ketika engkau memakannya, tidak akan mati, melainkan engkau akan seperti Allah. Maka dengan cara itu akhirnya ketika Hawa memakan, menyampaikan kepada suaminya, akhirnya jatuh dalam dosa. Sesungguhnya bukan karena makanan itu, dipengaruhi dalam hati pikiran dia, kalau aku nanti makan, aku sama seperti Allah, maka berdosa. Dan ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa ketika Lucifer jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa? Karena ia adalah ingin seperti Allah, malah Allah menghukum. Bukankah Allah pun berfirman di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus berkata, "Hei engkau, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna." Bukankah Lucifer, bukankah Adam dan Hawa ingin seperti Allah? Tetapi mengapa mereka dihukum? Sedangkan firman Tuhan Yesus Kristus Allah kita ketika di dunia justru berfirman, "Hei manusia, hei anak-anakku, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Nah, ini yang menarik saudara. Bahkan ada pujian yang menarik yang nanti mungkin akan kita lihat. Di situ ada pujian, "Ku mau sepertimu Yesus." Ada yang bisa lagu ini? Coba yang pintar nyanyi siapa? Sharon. Lagunya gimana itu? Coba lagunya gimana? Ayo. Pernah ke gereja enggak? Kalau nggak pernah berarti kalau nggak bisa nggak pernah ke gereja. Mau sepertimu Yesus, gitu ya? Disempurnakan selalu. Betul? Nah, saudara, Lucifer manusia ingin seperti Yesus, ingin seperti Allah dihukum. Tetapi ketika Yesus Allah ada di dunia, justru malah berfirman, "Engkau harus sempurna seperti Bapamu." Bahkan ada pujian, "Aku ingin sepertimu Yesus." Tetapi ini mengapa seakan-akan Allah tidak adil? Lucifer jatuh dalam dosa karena dianggap ingin sama seperti Allah. Adam dan Hawa dihukum Allah karena ingin sama seperti Allah. Tetapi mengapa ini terjadi? Karena yang Allah mau ketika Yesus berkata, "Engkau harus seperti aku," yaitu dalam arti sifat moralnya, bukan statusnya, bukan otoritasnya. Status sempurna hanya milik Allah, otoritasnya yang sempurna hanya untuk Allah dan hanya milik Allah. Dan yang Allah mau adalah Dia ingin kita sifatnya, moralnya seperti Allah. Ngerti maksud saya? Statusnya Allah gak bisa diganti, otoritasnya Allah gak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi yang Allah mau adalah sifat dan moralnya kita harus seperti Allah. Sehingga ketika dunia ini jatuh dalam dosa yang disebabkan oleh Lucifer, yang akhirnya menggoda Adam dan Hawa, Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa, maka dunia ini akhirnya menjadi terdampak. Bapak Ibu sekalian, percaya nggak? Dunia ini terdampak akibat dosa. Dunia ini sangat terdampak, di mana dunia ini menjadi cengkraman iblis. Bapak Ibu sekalian, percaya nggak? Dunia ini akhirnya menjadi rusak. Dunia ini menjadi cengkraman iblis. Guru sudah tidak adil, murid yang rajin dikasih nilai jelek. Amin. Yang bikin sutradara siapa tadi? Oh, Pak Roy sendiri. Guru nggak adil sekarang ini. Yang cantik dikasih nilai baik, yang ganteng dikasih nilai baik. Hanya diomongin dari belakang dikira benci. Kalau dari depan namanya ngobrol. Betul ya Pak Roy ya? Saya dapat ilmu baru dari Pak Roy. Kalau pertobakan selalu di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Gitu kan Pak Roy? Nah, ini menarik. Akibat dosa itu dunia menjadi rusak. Dunia penuh dengan cengkraman, sehingga dunia penuh dengan kegelapan yang disebabkan oleh manusia pertama yang dosa.
Akibatnya ada orang yang dengan sengaja mematikan manusia merasa tidak berdosa. Ada orang yang stres karena dirasani temannya, karena nilainya dianggap tidak adil oleh gurunya, akhirnya jatuh dalam dosa yang tidak baik. Ada dosa minuman keras, ada dosa merokok, ada dosa apa lagi? Pergaulan bebas, bahkan sekarang ini ada judi online yang marak. Bapak Ibu sekalian harus hati-hati, anak-anaknya diperhatikan. Dan yang sering terjadi, beda pendapat sedikit, bermusuhan dan pertengkaran. Tapi bagus drama, memerankannya pun juga keren. Atau memang sudah beri marah? Enggak, bagus perannya. Suka marah, ketemu sama orang seakan-akan musuh dan lawan. Itu karena apa? Karena kita sudah tercemar dosa, ibu bapak sekalian, adik-adik sekalian. Maka dari itu, ketika SMA Negeri 46 Jakarta, rohani Kristen, rohani Katolik mengadakan persekutuan, mengadakan Natal, tujuannya untuk membentengi dari gangguan dunia yang gelap, dari dunia yang rusak, dari dunia yang menawarkan satu keindahan yang akhirnya membuat manusia jatuh dalam dosa, yang akhirnya manusia itu meninggalkan Allah, melupakan Allah. Itu sebabnya ketika dunia ini sudah hancur, orang-orang yang ada di dunia ini pada akhirnya hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang ada di dunia ini sudah rusak. Orang-orang yang katanya Kristen pun akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka Yohanes 1 ayat yang kelima, Allah itu yang adalah terang akhirnya datang ke dunia, di mana dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Akhirnya Allah datang. Allah harus datang, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Karena dunia ini sudah rusak, orang-orang semuanya manusia telah berdosa. Seperti Pak Roy katakan bahwa kita ini semuanya berdosa. Itu sebabnya kita ada di tempat ini merayakan Natal, mengadakan persekutuan, karena kita ingat Yesus, di mana Yesus tahu kebutuhan manusia. Yesus tahu dunia yang rusak. Itu sebabnya Ia harus datang menerangi setiap orang yang berdosa, termasuk saya dan saudara. Tadi Ibu Wakil Kepala Sekolah memberi sambutan yang begitu indah. Tidak harus, kamu harus seperti saya enggak? Setidak-tidaknya kita ini harus menjadi berkat. Sekecil apapun bisa kita lakukan. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Supaya orang tua tidak marah gimana, bangun harus tepat waktu. Sebelum berangkat sekolah harus mandi. Tapi kalian kenapa tidak mandi? Mungkin. Ada yang tidak mandi? Bukan Pak Roy. Karena dosa. Dunia rusak, kita ini penuh dengan cemar. Beda pendapat, bermasalah karena kita telat sekolah, gurunya marahnya sampai membabi buta. Murid-muridnya karena persaingan nilai, akhirnya saling menjelekkan dan saling membunuh karakternya. Dan itu tidak diperkenan oleh Allah, karena Allah tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah tidak rela kalau manusia itu hidup dalam kegelapan. Maka dari itu dunia yang gelap harus diterangi dengan hadirnya Kristus. Dan kehadiran Kristus itu untuk menerangi dunia yang gelap ini, caranya Yohanes 1 ayat yang pertama, Allah itu yang kudus, Allah itu yang tidak terbatas, menjelma menjadi manusia, di mana manusia itu adalah sarang dosa, tetapi Kristus tidak berdosa, dan Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Luar biasa. Mau merendahkan diri Allah kita, mau menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-14, bahkan diam di antara manusia. Yesus Kristus mau diam di antara manusia yang berdosa. Maka dari itu ketika ada orang yang berdosa, Yesus mencari dan mencari, bahkan berkata, mari ikutlah aku. Tidak membenci. Yesus benci dosanya, tetapi tidak membenci orang berdosa. Dan yang sungguh menarik, di ayat tema yang saudara berikan kepada saya,
Yesus Kristus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, bersama-sama atau ada di antara manusia, dan juga pada akhirnya dia tidak hanya Natal. Yesus tidak hanya lahir, tetapi Yesus datang ke dunia tujuannya adalah untuk mati. Amin. Betul saudara? Yesus datang ke dunia tujuannya untuk mati. Maka dari itu, kematian Kristus yang disebut sebagai anak domba Allah menjadi tebusan bagi dunia. Amin. Kita harus bersyukur. Kristus bukan hanya datang lahir, tetapi Yesus datang dengan sengaja aku untuk mati. Maka ketika Yesus dicobai oleh setan, oleh iblis, oleh Satan, ketika Yesus memulai pelayanannya, Yesus berkata apa? Firman Allah berkata. Ketika Yesus disalib, setan berkata apa? Melalui orang-orang, jika engkau anak Allah, turunlah. Pasti malaikat-malaikat Bapamu yang di surga akan mengangkat, membopong kamu. Tapi Yesus katakan apa? Penyala iblis. Ketika Petrus menarik Yesus, Tuhan jangan engkau mati, jangan engkau disiksa, aku akan mengikut engkau selama hidupku. Yesus berkata apa? Penyala iblis. Karena Yesus tahu iblis berusaha mencegah, menggagalkan rencananya untuk supaya Yesus hanya ada dalam nuansa Natal, tetapi tidak diharapkan iblis untuk mati. Karena iblis tahu bahwa ketika Yesus lahir dan akhirnya mati, darahnya menyucikan dosa. Amin. Kebangkitannya mengalahkan maut, sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang adalah lahir, yang adalah mati, yang menjadi anak domba Allah yang menyelamatkan manusia, yang membebaskan dunia, akan hidup tidak dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai saya dan saudara. Mari kita membuka Yohanes 1 ayat yang ke-4 sampai 5. Silahkan para murid membuka Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Sedangkan para guru, orang tua membuka dan membaca Yohanes 8 ayat yang ke-12. Apakah bersedia atau keberatan Bapak Ibu sekalian? Tidak bersedia. Oh, bersedia Pak Roy. Ya, saya dengarnya cuma tidak bersedia. Bersedia selalu. Ya, para murid, Yohanes 1 ayat yang ke berapa? 4 sampai 5. Dilanjutkan para guru dan orang tua, Yohanes 8 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lanjut, Yohanes 8 ayat 12. Yesus akhirnya berkata, setiap orang yang percaya kepada aku bahwa aku ini adalah terang, aku ini adalah hidup, akan diselamatkan, akan menang, dan kegelapan tidak menguasai setiap kita. Maka kita yang sudah percaya, di mana Kristus bukan hanya lahir, tetapi juga mati, yang bangkit, yang naik ke surga, maka kita disebut anak-anak terang. Efesus katakan. Dan ini yang harus kita pegang. Oleh karena itu, sebagai anak terang, sesuai dengan apa yang dikatakan Ibu Wakil Kepala Sekolah, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi teladan, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Hendaklah engkau menjadi terang, hendaklah engkau menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita bukan hanya menjadi terang, tetapi kehadiran kita juga memberi rasa yang enak. Amin. Kalau ibuku masak tanpa garam gimana kira-kira? Meskipun sudah tensinya tinggi, darah tinggi, kurangi garam tetap gak enak kan? Betul ya Pak ya, Ibu ya? Tetap gak enak. Kenapa? Karena rasa asin itu membawa kenikmatan. Dan kehadiran orang Kristen di dunia bukan hanya menjadi terang, tetapi juga memberi rasa.
dan tugas kita yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencari orang-orang yang hidup dalam masalah. Ketika Pak Roy melihat muridnya tadi memainkan drama bertukar, mendengar isu ini, isu itu, Pak Roy apa? Mencari. Ada apa sih nak? Betul ya Pak Roy ya? Mencari. Tetapi bukan hanya mencari. Kita kalau perlu diselamatkan, kita perlu Tuhan, jangan hanya menunggu dicari. Tetapi kita pun perlu mencari Allah. Bukan hanya kita yang menunggu Allah datang, tetapi kita pun juga harus mencari Allah dan menjadi berkat. Berkat dalam hal apa? Dalam segala hal. Sehingga ada damai, sukacita, ada buah roh yang dalam diri kita ini dimiliki oleh orang sekitar kita. Apakah bersedia murid-murid SMA 46? Apakah bersedia untuk menjadi terang, memberi rasa? Ya. Amin. Apakah suka bertengkar lagi? Ya. Tidak di sini karena di gereja kali ya. Karena saya melihat di berita itu di blog A itu seorang sopir itu memberitahu bahwa ini kamu melawan arah gitu ya. Akhirnya dikeroyok, betul enggak? Terus di mana lagi itu tawuran, aduh bahaya sekali. Ibu-ibu, orang tua dan guru, mari jaga anak-anak kita supaya tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi terang dan memberikan rasa yang indah. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala. Slide yang terakhir mau dibaca. Dikatakan apa di sini? Dibaca ya. Ulangi lagi Mas Adit, slide yang terakhir. Terus? Diulangi lagi Mas. Slide. Ya, slide yang terakhir. Nah, oke. Apa dikatakan di situ? Selamat Natal dan tahun baru untuk SMA Negeri 46 Jakarta. Amin. Tuhan memberkati. Kasih aplaus untuk Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum saya serahkan kepada pemimpin acara. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat ini, yang boleh kami dengar, yang boleh kami nikmati. Biarkan firman Tuhan ini sungguh memberkati kami dan membekali kami sebagai anak maupun sebagai orang tua, supaya kami sama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi terang, untuk membawa damai, untuk memberikan rasa, karena kami orang berdosa yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, terima kasih untuk Natal, terima kasih untuk Tuhan yang rela menebus kami dari segala dosa dengan cara mencurahkan darahnya dan menyerahkan tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Di tanganmu dengan
kehadiran dan kelahiran Tuhan sebagai manusia yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ini menjadi bukti kasih Tuhan kepada manusia, kasih Allah yang sempurna. Maka kita akan diajak untuk berbagi kasih lewat persembahan kita. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, pada saat ini kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Melalui persembahan ini, kami menyerahkan apa yang kami miliki sebagai tanda kasih dan pengabdian kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Engkau berkati dan gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk menolong mereka yang membutuhkan dan untuk membawa kabar sukacita tentang kelahiran-Mu kepada semua orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus dicatat di Injil Matius dan Lukas. Injil Matius menulis kedatangan orang-orang Majus dari timur, sementara Injil Lukas menceritakan kisah kelahiran Tuhan Yesus dengan lebih detail, adanya malaikat dan kedatangan gembala. Mari kita sambut performance dari kelas 11.
Kami mengundang Bapak Pendeta Agus Pandrimo untuk memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau, ya Allah kami, Allah yang sudah lahir untuk menyelamatkan kami dengan cara yang begitu dahsyat. Engkau bukan hanya lahir, tetapi Engkau rela mati, dan kematian Engkau dibayar lunas dan tuntas oleh Tuhan sendiri dengan kebangkitan yang nyata. Dan pada sore ini, ketika kami SMA Negeri 46 Jakarta merayakan Natal, menyambut sukacita untuk kedatangan Tuhan, perkenankan kami boleh berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk sekolah menengah atas Negeri 46 Jakarta ini dengan pimpinan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, orang-orang TU, dan juga para murid, para siswa boleh bekerja sama dengan baik, boleh menjadikan SMA Negeri 46 Jakarta ini menjadi tempat untuk mencari pendidikan yang nyaman, dan juga mencari pendidikan yang oleh karena para guru berkompeten di dalamnya. Dan kami percaya para guru dan juga setiap orang yang memiliki hati untuk mencerdaskan kehidupan bangsa boleh ada melalui SMA Negeri 46 Jakarta. Berkati kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga pengurus sekolah yang ada, supaya anak didik mereka sungguh-sungguh dapat diandalkan, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Kami percaya dengan persaingan dunia pendidikan yang cukup luar biasa, SMA Negeri 46 Jakarta siap untuk bersaing di dalam kancah pendidikan di Jakarta ini. Dan kami rindu untuk setiap murid yang ada, khususnya anak-anak Kristen, anak-anak Katolik, sungguh mereka berprestasi. Mereka terus berpaut dengan Allah, menunjukkan karakter yang baik, menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Kristus, anak-anak Allah. Karena itu ya Bapa, jauhkan mereka dari segala tantangan, ancaman, mara bahaya, termasuk pergaulan bebas yang akan merusak kehidupan bangsa dan negara dan juga masa depan mereka. Kami berdoa untuk orang tua setiap murid, khususnya murid Kristen dan Katolik, terus memantau, terus memperhatikan, menjaga, bahkan memberikan kepercayaan kepada mereka, supaya dengan kepercayaan yang ada itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Berkati orang tua mereka masing-masing di dalam pekerjaan mereka, dalam mencari nafkah, sehingga dapat menyekolahkan putra-putrinya sampai ke jenjang yang terbaik dan yang tertinggi. Berkati segala usaha yang dikerjakannya supaya berhasil. Kami pun berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, dalam pergumulan masing-masing. Biarkan Engkau Tuhan, ketika ada keluarga kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika ada keluarga kami yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Bahkan ketika ada keluarga kami, mungkin kakak-kakak daripada murid-murid rohani Kristen Katolik yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang seiman, yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya ketika pondasi iman kami sudah kuat, ketika kami mulai sejak dini, maka kemanapun dan dimanapun Tuhan tempatkan kami, maka kami tidak bergeser sedikit pun oleh karena apa yang menjadi pergumulan kami, termasuk pasangan hidup anak-anak kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami pun juga berdoa untuk kota Jakarta. Kami berdoa supaya kota Jakarta menjadi kota yang damai, meskipun tidak menjadi ibu kota lagi, tetapi paling tidak Jakarta menjadi pusat perekonomian, pusat segala sesuatunya, karena Indonesia dikenal karena Jakarta. Dan kami rindu Jakarta pun juga jauh dari bencana alam, banjir, bahkan pergaulan-pergaulan yang akan merusak alam. Kami rindu pemimpin atau gubernur, wakil gubernur terpilih yang akan memimpin kota Jakarta ini dapat memimpin dengan bijaksana. Bapa yang di surga, kami pun juga rindu Jakarta menjadi kota yang toleransinya tinggi, menjadi kota yang saling menghormati, saling menghargai. Meskipun kami adalah majemuk,
Kami berbeda suku bahasa, suku bangsa, dan juga berbeda di dalam agama. Tetapi karena kami ingin membangun negeri ini, membangun Jakarta, biarkan rasa toleransi yang tinggi boleh kami awali dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Kami pun juga berdoa untuk gereja di mana mereka dapat beribadah, baik di gereja Katolik atau gereja tempat orang-orang Kristen beribadah, biarkan mereka dapat setia mengabdikan dirinya. Dan kalau sore ini kami pun nanti ketika akan mengakhiri ibadah atau Natal keluarga besar SMA Negeri 46 Jakarta ini, biarkan sukacita kami penuh dan melimpah karena kehadiran Tuhan menebus dan menyelamatkan kami. Jadi Tuhan, doa syafaat yang boleh kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah Natal pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Karena Kita. Hati
kita dengar, kidung-kidung Natal kita nyanyikan, tetapi seluruh peribadatan ini akan usai. Apakah yang akan kita teruskan? Pujian kepada Allah, dan hidup terus bercahaya sebagai terang di tengah-tengah kami. Pulanglah dan lakukanlah tekad Natal. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cahaya kasih Allah menerangi langkah kita. Kiranya keagungan kasih-Nya mendiami hati kita. Kiranya kasih setia Tuhan merambati hidup dan perjuangan kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini masih pada semangat kan? Vano mau bantu nih, bilang cakep ya. Lihat lampu kelap-kelip di taman. Ke taman bareng babuan. Cakep. Natal datang hati penuh harapan. Semoga tahun baru makin juang. Aku juga mau bantu dong. Pesan pizza, minumnya es teh. Chat lama tadi balas, ya udah deh. Selamat Natal, berkumpul indah di rumah. Semoga damai membawa cinta yang megah. Gak apa-apa, yang penting kita sekarang berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Nih, emang apa sih kakeknya tuh kenapa sekarang? Kadonya dong pastinya. Terus aku juga senang ketemu sama teman-teman. Terus bisa menghabiskan waktu sama keluarga aku. Kalau kamu? Kalau aku sekarang libur panjang, terus bisa kumpul sama teman sama keluarga. Kalau teman-teman kenapa suka Natal? Iya bener banget tuh Joey. Iya semua orang juga suka libur. Oke, selanjutnya kami mengundang Konok Baltazar sebagai ketua acara Natal untuk menyampaikan kata sambutannya. Untuk Konok kami persilahkan. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari segala pihak. Untuk yang terhormat Bapak Pendeta Agus Pandrimo serta Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan siswa-siswi teman-teman saya yang terkasih. Pada pertama-tama juga saya juga ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat Tuhan Yesus kita dapat berkumpul di gereja ini. Dari tahun 2024 sampai tahun 2025 banyak sekali yang sudah kita lalui. Dan dari Natal ini juga kita banyak belajar tentang kehidupan kita. Gimana cara kita agar lebih baik lagi di tahun 2025 dibanding tahun 2024. Bapak Pendeta tadi juga menyampaikan dalam khotbahnya
bahwa manusia sekarang sudah banyak yang terjatuh di dalam dosa. Jadi dalam kehidupan kita di 2025 ini kita harus bisa lebih mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam makna Natal ini juga menurut saya sangat berkesan karena dimana kita semua diundang ke sini untuk menyambut kelahiran Tuhan kita agar segala berkat dan karunia yang Ia berikan dapat mengalir dalam kehidupan kita. Kiranya itulah kata sambutan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga terima kasih sebelumnya untuk sekali lagi untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Guru, orang tua murid, dan teman-teman saya panitia yang sudah banyak membantu dalam acara ini. Kiranya Natal ini menjadi suatu acara yang tidak hanya kita lakukan pada saat hari ini doang, tapi kita lakukan dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih. Terima kasih Prof untuk sambutannya yang luar biasa. Selanjutnya nih, tadi kan kita udah ngeliatin anak kelas 10 sama kelas 11 yang tampil ya. Ini kalau tadi penampilannya hebat, pasti orang tua dan guru-gurunya juga hebat dong. Bener banget. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyambut persembahan dari para guru dan orang tua. Untuk para guru dan orang tua dipersilahkan. Ya, sembari dulu kita ucapkan dulu terima kasih saat ini bersama dengan kita Ibu Ketel Titale yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 46 Jakarta. Silakan ayo gabung aja di Ibu Bapak Guru dan para orang tua. Ayo kita lihat slide contekan ya. Ayo Bro itu, Bro. Ayo, masih ada mic boleh dipakai. Kalau ada pesannya boleh digeser ke depan nggak kalau pesannya? Ikut. Belakang boleh diputar kondensornya supaya bisa berfungsi. Biar semua suara bisa masuk ya. Ke depan Mike, nanti kita nyonteknya di sana di slide. Nah, ada contekannya di depan. Oke, yuk semua di depan Mike, ikutan. Sama-sama, ya contekan di sana. Yuk, yang penting persembahan buat Tuhan kita. Gak apa-apa dong, biar saja. Ntar Bu Maria gak kelihatan. Iya, gak apa-apa sayang. Kota Bukit Benteng
Wah, takjub aku Van. Dari tadi performance-nya bagus sama keren banget. Iya nih kak. Nah, ini udah kelas 10, kelas 11 sama guru, sama orang tua juga tadi. Ini kayak ada satu yang kurang nggak sih kak? Apa sih Van? Nah ini kelas 12-nya mana ini? Terus nanti kak Kirai sama teman-teman kelas 12 nanti mau nampilin apa? Yang pasti surprise. Terus bakal Maria banget deh. Nah, terus karena itu habis ini kita langsung aja ngeliat performance dari kelas 12. Pada
Keren kakak dan teman-teman. Untuk acara selanjutnya adalah pemberian tali kasih kepada guru. Kami mengundang Bu Mariana, Pak Roy, Bu Desi, Bu Nuri, dan Mbak Puspa untuk maju ke depan. Kami juga mengundang Papi Maria, Mama Astrela, Mama Tono, Mama Feli, Mama Leoni, Mama Kirei, Papa Sony, Mama Renata, dan Mama Dorothy untuk menyerahkan pemberian tali kasih. Kami juga mengundang Frau Carol untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pemberian tali kasih ini, terpaksa saya ambil alih ya, adik-adik MC, mohon maaf sebelumnya. Bingkisan tali kasih yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Safari. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Mariana, dan akan diserahkan oleh Mama Jojo. Silakan Mama. Terima kasih Bu Mariana, terima kasih Mama Jojo. Tali kasih selanjutnya, tapi ini khusus diperuntukkan untuk Ibu, ya Ibu Mariana, dan akan disampaikan oleh Mama Astrela. Punten kalau saya salah sebut ya. Terima kasih Mama Astrela, Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya pemberian tali kasih untuk Ibu Des akan diberikan oleh Mama Tono. Diwakilkan? Oh ya Ibu, iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk Ibu Hani dan akan diwakilkan oleh Bu Puspa. Boleh minta tolong ya Ibu? Ya, monggo. Dan akan disampaikan oleh Mama Feli. Terima kasih. Terima kasih Mama, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita nantikan pemberian tali kasih untuk Pak Guru kita yang ganteng, opung kita sama. Monggo silakan Pak Roy. Dan pemberian tali kasih ini akan disampaikan oleh Papi Maria Agatha. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Papi Maria. Selanjutnya pemberian tali kasih untuk Ibu Rosida dan akan disampaikan oleh Mama Leoni. Monggo silakan Pak Roy. Berganti nama dulu ya Bapak ya, izin ya. Terima kasih banyak Pak Roy, terima kasih Ibu, terima kasih. Selanjutnya pemberian tali kasih kepada Ibu Puspa dan akan disampaikan oleh Mama Kirei. Monggo silakan Mama Bu Puspa. Terima kasih. Pemberian tali kasih yang berikutnya untuk Ibu Nuri. Ada Bu? Oh ada, oh hadir. Piye kabari Ibu? Api ya. Ya. Untuk tali kasih ini akan disampaikan
oleh papanya Sony. Ya. Wah, ada semangat dari bawah ya kakak-kakak kelas 12. Baiklah selanjutnya untuk Ibu Carol. Ibu Carol, punten Ibu mohon silakan. Ya, akan disampaikan oleh Mama Renata. Jauh Ibu, saya undang Mama Renata untuk memberikan. Dan yang terakhir untuk Ibu Puji dan akan diberikan oleh Mama Doroti. Monggo Ibu. Oh iya, Mempus Pak, boleh minta tolong sekali lagi ya. Iya. Dan terakhir untuk Bapak Pendeta kita, monggo silakan Pak. Ya. Ada deg-degan sama acara kita satu tahun sekali. Iya,